Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya. Puji nama Tuhan. Shalom semua teman-teman muda dimana berada, khususnya untuk Start Youth Community IHK Kota. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan tema yang saya ambil untuk sore hari ini suatu hal yang simpel, yaitu kata tenang. T-E-N-A-G, tenang. Dan bahasa Inggrisnya bisa dikatakan be quiet atau be calm, be still. Oke. Kita percaya bahwa kita semua, setiap anak-anak Tuhan, harus tenang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan dimanapun. Oke, puji nama Tuhan. Baik, sama-sama yuk kita buka di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bahwa banyak teman-teman muda, banyak anak muda merasa bahwa lelah, merasa letih, merasa capek gitu loh, ya kan? Entah itu pelajaran, ataukah itu dalam pelayanan, ataupun itu dalam pekerjaan, ataupun yang wira swasta, yang punya usaha sendiri, ya. Mereka lelah, mereka jenuh. Dan seringkali dengan kejenuhan itu, dengan kelelahan mereka, banyak yang mengambil sikap terburu-buru, mengambil sikap yang terlihat cepat, terlihat tegas, tetapi salah mengambil keputusan. Oleh sebab itu, maka Tuhan mau bahwa anak-anak Tuhan itu mengambil keputusan dalam kondisi yang tenang. Khawatir, oke, khawatir. Itu secara manusia, yes, khawatir dalam segala hal. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan. Yang bekerja mungkin banyak yang kena PHK, ataupun yang usahanya kendor, ya kan, yang tadinya punya omset besar akhirnya sekarang menjadi menurun. Tapi percayalah bahwa dalam keadaan kondisi seperti itu, yang Tuhan mau dari anak Tuhan adalah apa? Tenang. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir, karena apabila kita khawatir, akhirnya kita akan menjadi stres. Kita akan merasa tertekan. Kita akan merasa berat. Yes, berat itu suatu hal yang wajar. Tetapi tetap taruhkan semua masalahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, yang masih sekolah, itu di dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa
bila kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kita nggak usah terlalu khawatir dengan semua kondisi, semua sama. Gitu. Di luar sana banyak juga yang mempunyai problem yang sama dengan kita. Gitu. Tetapi yang berbeda adalah kita ini anak-anak Tuhan. Kita punya privilege yang Tuhan kasih untuk kita. Oke, kita buka lagi di 1 Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi dibilang kamu jangan khawatir. Serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kembali kita bicara konteks ketenangan tadi. Ini artinya ada satu hal yang kita percayai. Ya, contoh, misalkan teman-teman muda, sobat-sobat muda mau pergi ke salah satu tempat, misalnya mau ke Surabaya atau mau ke Bandung atau kemanapun, kita pakai mobil, kemudian kita juga pakai driver, kita pakai supir, dan kita tahu banget bahwa supir ini itu sudah pengalaman, sudah tahu medannya, sudah tahu jalannya, bahkan mungkin sampai jalan tikusnya pun dia tahu, ya. Akhirnya itu yang membuat kita di dalam mobil kita bisa tidur, kita bisa bercanda, kita bisa ngobrol sama teman-teman atau sama keluarga, karena kita percayakan si supir tadi untuk bawa kendaraan, untuk bawa mobil tersebut sampai ke tujuan. Oke? Dan lain hal apabila kalau kita tahu bahwa supir ini baru bisa bawa mobil, jalannya juga nggak begitu ngerti, jangankan jalan tikus, jalan utamanya aja dia nggak tahu, terusnya bawa mobilnya juga mungkin kurang enak gitu. Apakah kita bisa tenang? Apakah kita bisa ngobrol? Apakah kita bisa bercanda di dalam mobil? Tentunya tidak. Karena kita tidak merasa secure dengan supir tersebut. Oke. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Ya. Kita harus tahu banget siapa yang mendrive hidupmu. Siapa yang mendrive masa depanmu. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu Tuhan? Kita perlu Tuhan untuk mendapatkan ketenangan dalam mengambil suatu sikap dalam hidup. Karena kita percaya bahwa Kristuslah penulis hidup teman-teman semua. Oke? Dan ada satu cerita lagi yang ada dalam Alkitab. Kita tahu bahwa ada satu ketika murid-murid Yesus mau menyeberang. Kemudian di dalam cerita itu mereka bertemu dengan angin ribut, angin tofat. Dan apa yang terjadi? Mereka panik, mereka stres, mereka tertekan, very under pressure sekali gitu kan. Padahal mereka tahu bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka membangunkan Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia cuma bisa bilang, dia hanya ada satu kata dikatakan, tenang. Ya, tenang. Gitu kan. Nah, di
dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan peace, be still. Wow, artinya tenang ini juga bisa menjadi suatu perintah. Perintah kepada siapa? Perintah kepada saya dan teman-teman muda tentunya, untuk tetap tenang, untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bagaimana susahnya permasalahanmu, betapa beratnya masalah yang kamu hadapi, yang teman-teman hadapi, tetap tenang dan pegang teguh bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan perjalanan iman kita sesungguhnya merupakan suatu proses belajar untuk kita semakin tinggi mengalami kasih Tuhan. Dan kasih yang sangat luas, kasih yang sangat dalam, kasih yang sangat tinggi, yang lebih daripada yang kita bayangkan. Seperti yang ada di Efesus 3 ayat 18. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pesan saya cuma satu, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman hadapi dalam kehidupan, jangan takut, tetap semangat, dan terus berkarya bersama-sama dengan Tuhan, di ladangnya Tuhan, apa yang mau Tuhan mau dalam hidupmu tentunya. Dan andalkan Tuhan, karena sehebat apapun kita, tetap kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia sebagai penolong dalam hidupmu, untuk supaya kita tenang dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas sharing firman-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa ada satu rencana besar buat teman-teman muda di luar sana, khususnya Star Youth Community Halal Kota, ya Tuhan Yesus. Engkau pimpin kehidupan, yang Kau pimpin masa depannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, tetap semangat dan jangan lupa senyum. God bless you all. Nanti lagi.